Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara saya kekasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Sabenli, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun, jurusan informatika, kuliahnya di YSTS. Hari ini Ariel mau bahas tentang kasih Tuhan. Dasarnya itu ada di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 13. Di situ dikatakan seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang bukan misalnya lagi, barusan aja tadi siang itu ada temennya Ariel yang nanya, eksistensi Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan itu apa sih dalam hidup kita? Dan dia merasa bahwa ribet dan lain sebagainya. Sebenarnya eksistensi Tuhan dalam hidup kita itu simpel. Dia adalah seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi anak-anaknya seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Gimana sih bapa yang baik mengasihi anak-anaknya? Ya seperti itu Tuhan dalam hidup kita. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi juga bahwa Tuhan itu mengisi juga di bagian hidup kita mana yang kita kekurangan. Contoh, kita nggak memiliki, misal ada orang tidak memiliki figur ayah yang baik atau ayahnya sudah meninggal. Ya, Tuhan Yesus menjadi ayahnya dia. Misal ada lagi orang yang tidak memiliki sahabat, dia tidak memiliki teman. Ya, Tuhan Yesus menjadi figur sahabatnya dia. Jadi Tuhan itu bisa menjadi apa saja dalam eksistensi hidup kita. Dia itu bisa menjadi apa aja. Itulah kenapa dia dibilang Tuhan. Karena dia bisa menjadi apa aja. Dia bisa menjadi seorang guru, dia bisa menjadi seorang ayah, dia bisa menjadi seorang sahabat, dia bisa menjadi seorang teman, dia bisa menjadi seorang pelindung. Dia bisa menjadi apa aja yang kita butuhkan. Tapi ada kuncinya. Kita harus takut akan Dia. Takut akan Dia ini bukan berarti kita selalu takut dan lain sebagainya, bukannya. Takut akan Dia itu ditujukan dari apa? Dari kita menunjukkan bahwa kita itu mentaati perintah-perintahnya. Bukan menaati perintah Taurat, bukan. 2 hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum yang pertama nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa dan ragamu. Dan tidak kalah juga hukum, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saat kita melakukan hukum kasih itu, ya kita sudah takut akan Tuhan. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan itu akan menuruti segala apapun perintahnya. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, ya dia akan mengasihi. Mau sesamanya sebejat apapun dia akan mengasihi. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Jadi langsung adalah secara simpelnya ya. Tuhan itu bisa menjadi apapun dalam hidup kita. Apapun yang kita butuh, Tuhan bisa menjadi itu. Kita butuh teman, dia bisa menjadi teman kita. Kita butuh sahabat, dia bisa menjadi sahabat kita. Kita butuh figur ayah atau ibu, Tuhan bisa menjadi ayah atau ibu kita. Tergantung dari kita itu takut akan Dia apa enggak. Apakah kita menuruti firman Tuhan? Bukan berarti kita harus sempurna, ya enggak. Tapi selama dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita ada keinginan untuk mengikuti firman Tuhan, ya Tuhan akan menjadi apa yang kita butuhkan. Tuhan akan mengisi apa yang kita kekurangan. Mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas sikap-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih atas sikap-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami pelajari tadi dapat kami
lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi takut akan Engkau, kami dapat melakukan firman-firman-Mu, perintah-perintah-Mu dapat kami lakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan supaya Engkau bisa mengisi kekurangan kami, tetapi karena kami mengasihi Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. Bye-bye.